Ya, cara saya salah. Saya akui cara saya salah. Cuman wajar nggak saya turun tarik ke dalam? Ya wajar. Tarik ke dalam buat apa? Buat ditampar, Cewek ya? jedotin. Oke. Terus ditarik sama Ya dia, udah. langsung ditampar, jedotin. Enggak, dia tampar. Tanya dia. Tampar? Tanya tuh dia bekas tamparnya. Enggak ada. Ada bekas tampar ya? Anak kecil nggak bohong sih, anak gua nggak suka bohong. Kita nggak bodoh-bodoh banget masalah hukum, Mas, gitu. Jadi tolong sabar ya. Kita niat baik di sini, mau nyelesain gitu. Kenapa? Malah jadi kok masih ngotot orang mbaknya yang dipukulin kalau Mas. Saya kalau jahat saya langsung aja pendampingan pengacara. Ngapain sih harus tabayun datang ke sini? Secara agama Islam kita mbaknya nggak mau. Mbaknya masih mikirin ke keadaan Mas. Masih peduli sama Mas. Mas kok udah ngelakuin kekasaran sama perempuan malah sok kayak gitu, ya Allah ya Robi. Kita sama-sama perempuan, Mas. Hargain. Saya jauh datang dari Tangerang. Sini, boleh saya ngomong? Halo, Bapak. Halo. Halo, Pak. Ya, halo. Iya, Bapak, saya dari Pratiwi Novianti dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, ini kan kita niatnya mau berniat baik menyelesaikan ya, Pak ya. Tanpa adanya urusan polisi. Ya. Mbak, bisa bawa saya kesehatannya kurang baik, Mbak. Mending nggak usah bawa. Sakit apa? Kalau saya jantung, Mbak. Mending nggak usah bawa saya. Saya nggak usah bawa orang Ya tua nggak saya. tahu, saya kan ini Iya, makanya makanya. saya jelasin. Tadi sih Mbak itu juga bilang, udah nggak usah bawa apa-apa, saya juga ngerti. Dia kesehatannya kurang baik. Udah ya. Putus-putus. Saya nggak punya backing, saya nggak punya polisi. Saya istri saya pasang Ya. polisi pun saya udah pasang badan, Mbak. Saya udah tahu saya salah. Saya ngerti saya salah. Saya udah Ya. pasang badan. Makanya saya tadi tanya baik-baik. Mas bener nggak melakukan hal Iya, tersebut? bener. Ya mengakui, makanya jangan sok-sok Enggak, kayak gimana. Ini kamu ada dari si izin Mas nggak? datang juga saya udah ngakuin saya salah, saya Gini, Mas, salah. ya kalau Mas bilang ini ada izinnya nggak untuk tayang dari tadi di mana di tukang es itu, saya nggak tahu itu di siapanya. Kan Mas udah tahu kita bawa kamera yang pertama. Saya nggak tahu itu, Yang karena- kedua karena kita saya- di sini berniat baik. Kalau nggak ditayangkan nggak apa-apa. Saya cuman untuk jadi bukti lapor polisi juga saya bisa. Asik. Mbak, tambah saya jelasin, saya tahu Mbak siapa. Karena istri saya kan saya bilang, istri saya sering nonton Mbak, sering lihat. Iya, saya makanya. ngerti. Bisa nggak Saya- urusan baik-baik? Bisa nggak? Sini. Saya baik-baik, saya juga ngomong baik-baik. Saya cuma Tadi kamu makin saya nggak kayak gitu. Kalau kata Kalau kamu nggak usah baik-baik, ayo kita kantor polisi aja. Bener kan? Saya nggak takut demi Allah. Jadi kapasitas kita untuk mendampingi, harus ada doang. surat tugas seperti itu. Kalau surat tugas kita lapor polisi aja. Ngapain repot-repot? Dan kalau misalkan kita nggak punya etika, tadi udah aja di shoot di depan warungnya Mas, tempat tokonya Mas. Tapi kita punya beretika. Saya salaman ke Mas, mau ngobrol di mana Halo, yuk? Pak, iya Pak. Kenapa Pak? Saya pakai uang Pak. Saya dari yayasan. Nah, kenapa Pak? Suruh si istrinya Yosi, si Desi itu kan suruh ke visum. Iya toh? Iya. Halo? Iya Ya. Pak. Saya dengar Ini Pak. berantem bukan kali ini aja. Biasanya juga yang lakinya yang bonyok karena kelemahannya di mata. Dia nggak ngeliat Mbak Novi. Nah kali ini dia mungkin refleks apa gimana, pernah sampai dia babak belur begitu. Mau ditulis oke. Pak. Udah Bapak, udah Bapak situ aja dong Bapak. Nggak usah nonton ya. Terus si nggak usah udah ya. Udah Bapak udah jangan aja. Ya bantah, Udah nggak usah udah. Udah Bapak nggak usah ntar aja. kalau mau ditulis musim aja. Udah ntar aja ngobrolnya udah ya. Kita kalau udah keluar telepon lagi ya. Kita kalau telepon lagi ya. Udah. Itu Mas, ya.
ya, jadi saya niat datang dari Tangerang. Harusnya kita ketemu kemarin ya Mbak. Ketemu kemarin karena saya ke Cirebon, saya bantu kasus pelecehan anak di bawah umur. Akhirnya saya janji hari ini ya. Saya pun ada mau ngebantu orang Mas ya, karena mbaknya saya lihat kok kondisi pendarahan di mata, terus ada pembengkakan juga, biru, benjol-benjol, kondisi anaknya juga kepalanya benjol Mas ya, secara mentalnya juga anaknya takut jadinya gitu. Mas pantas nggak sih ngelakuin itu? Mas ngerasa hebat gitu kayak gitu. Nah sekarang saya ngomong nih, ini karena tadi Masnya ngerasa kerepotan, ngerasa keberatan. Ini kita masuk ke rumah diizinkan nggak? Dari awal juga saya udah izinin, saya cuma nanya detailnya doang. Nah Kan sekarang dari awal juga kalau mau ngobrol udah di rumah toh, karena kalau di luar kayak tempat tadi itu tempat orang, saya nggak ya, enak. Mas tadi kan nanya izin kita apa? Enggak, saya nggak nanya izin. Ini dari mana dulu? Dari mana? Saya udah jelasin ya, seorang dulu ke Malaysia, Mas juga tahu saya kan? Nah, jadi Pas Mbak datang saya baru tahu. nah berarti apa yang dipertanyakan lagi? Udah tahu. Oke. Pas Mbak datang udah tahu, saya nggak tahu mereka dari mana. Pas Mbak datang, oh saya udah ngerti. Oke. Mbak, jadi gimana? Mbak maunya seperti apa diomongin? Jadi jangan disangka saya yang dulu ya. Saya nggak mau nih, saya nggak dapat untung apa-apa, ntar malah saya yang kena. Mbak coba jelaskan seperti apa? Ya saya mau bikin surat pernyataan biar nggak ngulangin lagi ke anak saya. Soalnya saya mau pisah. Udah Soalnya yakin? anaknya, iya udah yakin. Soalnya anaknya jadinya dia nggak mau Trauma, terus kan? kesini lagi gak? Trauma, makanya tadi saya bilang. Kenapa sih Mas kok bisa sampai bonyok gitu? 7 tahun lo bertahan. Pas hamil nggak pernah ya Mbak? Iya. Sampai diinjak lehernya. Cuma mau ngebela-belain, dia mau ngeband sama temennya. Terus saya lagi hamil, dirawat di bidan yang di sini nih, bidan apa sih namanya? Yati Umar. Malah dia pergi kondangan nginep. Akhirnya saya pulang aja udah, karena saya kesel kan, sakit tetap ditinggalin. Sangkain dia saya caper, sangkain dia saya caper. Tapi itu dibenarkan ya Mas? Ya benar, saya kalau mau jelasin, dengar istri saya dulu, ntar baru saya jelasin. Dari awal saya nikah sampai 7 tahun ini saya jelasin nanti. Dengar dari istri saya dulu. Apa? Apa lagi? Dengar dulu. Ngomong apa? Dia saling ADRT sama ini apa nafkah juga. Nafkah jadi kayak saya ngerasa ya, kalau saya ngerasa tuh kayak saya yang dibebanin. Jadi kita mampu keluarga Iya. gitu. Udah Kan saya kan, dulu baru saya jelasin. kan saya kan udah ngomong kan, ya udah kita tukeran. Jadi rumah saya di itu kan nyari uang gitu kan. Setiap kali saya pulang anak saya lagi di jalanan. Ntar anak saya ngadu, ditanya sama temennya. Ini yang si Kaisar ya, anak kesayangan dia ya. Main tadi. Iya yang kecil. Maksud saya tuh kalau namanya kita udah tukeran begitu, saya maunya anak tuh ya udah sama dia gitu, jangan dilepas begitu. Saya nggak mau. Pas dia mau main ya harusnya didampingin. Karena kan rumah pinggir jalan kak. Iya. Tetangga saya aja bilang udah berapa kali mau ketabrak. Anak saya yang paling kecil juga mau ketabrak. Kalau udah bahaya kan, mereka tetap saya juga. Nambah lagi beban saya. Oke, Mas mau ngomong apa? 7 tahun Mbak ya, saya udah nikah sama dia. Mulanya, istri saya udah nikah berapa kali Mbak? Udah 3 Udah tahu jelasin. Udah tanya yang pertama, kedua, ketiga kenapa? hari RT. Jelasin karirnya anak kenapa? Kenapa? Berapa lama dia nikah, dua kali nikah ini, berapa lama umur dia nikah? Dari yang pertama Yang pertama berapa lama, yang kedua berapa lama umurnya udah nanya? pertama kali RT-nya ya gara-gara dia punya pacar ketahuan, ada ibu mertua saya juga, tapi dia tetap KDRT. Kalau yang kedua, saya lagi hamil juga sama KDRT juga. Karena sama nafkah, saya selalu permasalahin nafkah karena dia kerjanya arsitek, tapi dia kasih per bulan cuma 500.000. Oke. Terus Mas, apa hubungannya? Udah jelas, udah kelas. Terus saya bertahan sama dia ya karena saya malu aja kalau harus cerai lagi, KDRT lagi kan, sangkain pasti orang sayang negatif tuh.
Apa penjelasan Mas apa? Saya udah nikah 7 tahun mbak. Dan nikah saya dia ada istri, ya ada bawa 2 anak dan duanya dengan bapak yang berbeda. Itu semua saya juga nggak salah. Walaupun mungkin keluarga dia nentang, keluarga saya bilang keluarga dia nentang saya karena saya punya kekurangan mbak. Mbak sebelum saya operasi mata saya julingnya parah mbak. Parah mbak, julingnya Iya, saya. tadi udah cerita. Nah, keluarga dia nggak bakal menerima saya mbak karena takut anaknya bakal lahir seperti itu mbak. Tapi buat saya juga nggak masalah itu. Itu jadi mungkin itu jadi permasalahan yang mungkin nggak tahu mendem di dia atau mendem di saya ya. Itu satu. Udah menikah lagi. Kalau masalah nafkah, saya itu bukan pekerja pegawai mbak. Saya itu hanya kru atau sound system. Pendapatan saya seminggu sekali jalan. Ini paling minim saya dapat 300.000 kalau nggak 500.000 untuk seminggu. Seminggu cuma sekali mbak. Sekali. Udah, dia udah cerita. Udah kerja. Berarti dari istri saya mutusin itu untuk narik. Ya oke, saya kerja seminggu 2 kali mbak. 5 hari saya nganggur mbak. Tapi pendapatan saya seminggu 2 kali, sama dia narik seminggu lebih. Maksudnya kalau masalah nafkah mbak, kalau kita bersyukur dengan itu segitu pun insya Allah cukup mbak. Gitu. Nah istri saya ini selalu mempermasalahkan masalah nafkah mbak, masalah apa pendapatan saya. Toh kalau saya dapat seminggu saya bisa 10 juta juga saya pernah mbak ngasih dia 10 juta seminggu. Dalam seminggu saya tidak kerja cuma sekali, saya dapat 10 juta saya kasih dia pernah. Sebulan cuma dapat 20 juta saya pernah. Tapi itu nggak dibahas, yang dibahas hanya kekurangannya. Dibahas pasti kekurangan dong. Hanya 300.000 seminggu. Iya 300.000 seminggu lagi saat ini. Tapi yang dulu dari seminggu saya dapat 10 juta, 20 juta kemana ini? Kapan kan udah 3 tahun lebih? Ya, enggak, itu pandemi. Ya, saya punya barang-barang saya jual. Mata rumah tadi dong. Itu saya bangun rumah dan bangun saya jual barang-barang saya untuk bangun rumah atas itu. Apa saya nggak punya barang sama sekali. Terus Mas, maaf, yang tadi Mas bilang udah nikah berapa kali, hubungannya apa? Ya mau saya untuk Mbak tahu aja dulu perkaranya kalau dia tuh saya udah tahu dari awal udah tahu. Ya, Maksudnya dia mau nyalahin? Enggak, saya nggak nyalahin. Enggak nyalahin. Mbak tahu dulu. Dia seperti apa berarti gitu. Dia udah cerita semua. Dari awal udah cerita gitu, tentang dia nikah berapa kali, anak yang pertama, kedua, ketiga itu dari mana, itu udah ngomong semua. Udah menceritakan semuanya. Oke, Mbak sebagai cewek ya. Kalau saya mau ngomong sama cowok ya, saya ngomong sama cowok. Kalau mungkin Mbak karena cewek, saya ngomong sama si Mas ini cowok. Kalau si Mas ini kerja sama si Mbak, seminggu hanya kerja 2 kali dan pendapatan itu, tiba-tiba dia sama istrinya dihina-hina di rumah, dihina-hina, dimaki-maki dengan kata-kata hewan, binatang. Si Mas gimana Mas? Ceraiin. Nah, Ceraiin bukan berarti dipukul, bukan disiksa. kalau tidak dibenarkan. Saya pernah dipukul juga. Saya nggak pernah pisum. Saya udah sebelum 2 tahun lalu saya udah pernah dipukul, udah pernah dapat. Tapi nggak pernah dipukul kan itu. Sayangnya kan itu apa membela diri. Kalau kemarin saya benar-benar nggak mau membela diri karena saya udah pasrah, udah pokoknya ini terakhir. Maksudnya gini loh, kalau Mas emang udah nggak suka sama mbaknya, udah tidak bisa menerima ya Bu ya, ini kita pertengah ya Bu ya gitu. Ya udah bisa baik-baik, udah selesai ya. Jadi berarti kita udah nggak cocok, kamu udah nggak bisa menerima saya lagi gitu. Begitupun sebaliknya ya udah pisah. Kenapa harus dipukul? Ya Allah. Anak 4 300.000 Kak, pikirin aja sampai di mana. Kan untuk tadi minggu kemarin saya kasih 1,5 juta, 2 juta seminggu itu. Itu kapan? Berapa tahun yang lalu kan? 3 tahun. Berapa minggu yang lalu? Berapa minggu kemarin? Bayar apa? Bukan buat bayar utang itu. Buat makan ini bisa berapa? Ya intinya ini semua adalah faktor utama finansial ya Bu ya, faktor ekonomi gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya merinding. Buat saya pribadi, apapun itu alasannya, ya tidak dibenarkan. Ya itu saya salah. Tidak dibenarkan untuk melakukan pemukulan, apalagi sama anaknya Mas, gitu, anak ibunya yang perempuan, kasihan loh Mas, trauma. Terus jadi takut, walaupun anaknya ceria kan, tapi jadi takut nanya, Bapak balik ke sini lagi nggak ya, misalnya kayak gitu. Itu kan udah sesuatu kecemasan dari anak kan, tuh pernah dapat fisik. Iya fisik betul Bu. Mental harusnya kalau itu ya udah kamu udah nggak terima saya ya gitu. Oke ya udah kita mendingan masing-masing aja, udah selesai. Makanya kalau misalnya Mas nanya dari segi perempuan, pasti jawabannya gitu, tetap disalahkan. Mas nanya sama laki-laki juga pasti jawabannya ya udah ceraiin, gak usah pakai pemukulan gitu. Karena kalau emang benar tadi kita ngomong ya Mas ya, kenapa nggak visum aja, kenapa nggak LP aja? Mbaknya nggak mau, kasihan sama Mas. Saya nggak mau lapor polisi katanya. Walaupun saya ngasih pendampingan kuasa hukum, nggak mau mbaknya. Soalnya udah jelas tuh Mas, terus palanya benjol di bagian belakang tadi saya pegang.
udah jelas gitu. Kalau mau visum saya berani, ayo maju. Kalau dia mungkin nggak peduli sama mas, nggak sayang sama mas ya, kayak udah nggak ada rasa sama mas, mungkin dia laporin nggak mas? Dia cuma rasa ketakutan untuk dipukul lagi, maka dia pisah-pisah. Bukan berarti dia benci mau menjarain mas. Kalau saya pribadi jadi mbaknya, saya visum, saya LP lah. Saya nggak punya duit juga saya ada-adain misalnya. Apalagi ini ada saya, pasti semua saya tanggung. Termasuk pendampingan kuasa hukum gitu. Karena saya membela perempuan dan juga anak. Yang pertama mas, udah nyakitin perempuan. Yang kedua, anak di bawah umur. Sedangkan anak di bawah umur itu ingat loh mas, dilindungi sama negara dan pemerintah. Jadi mas mukul anak itu bisa ada perlindungan dari PPA dan juga Komnas Perlindungan Anak. Bisa kena 2. Ngasih tahu aja ya, bukan saya menghakimi, enggak gitu. Kalau saya jadi mbaknya saya akan lakuin itu. Mungkin kalau pengennya selesai gitu. Jangan Nah datang Yosi lagi. apa masih pengen mediasi ke ini, masih mau lanjut apa gimana? Baca ke sini aja kalau dimulai ya. Makanya soalnya dia udah ambil keputusan Nggak kayak mau. gitu Yos. Ya udah. Bukan juga Udah jadi mbaknya biar kesini. betul. Jadi biar selesai dia Betul, juga. bete. Jadi kamu juga nggak buat kesalahan, takut datang kenapa-napa padahal kesana mau main doang, tapi karena udah Takut. trauma jadinya Anaknya. pikiran jeleknya takut itu lagi sama kamu, padahal ya itu dia. Karena tinggal tergantung kamunya Yos. Kalau saya Keputusannya pribadi gimana, lebih baik gitu. kita bawel mulut ya, maksudnya kayak kamu nih misalnya Ya. kerja males gini-gini Bu ya, daripada bek itu kan batinnya kesiksa Bu. Emang sih saya salah kak, tiap kali saya ngomong gini, harusnya nih tanggung jawab lu nyari uang apa, ini gue udah ngebela-belain gue nyari uang, kok kayak gini di rumah gitu. Tapi kan kerjaan saya bukan kerjaan tiap hari, saya jelasin mbak. Masa kalau kerjaan saya bukan tiap hari, masa harus kerjaan tiap hari gitu kan? Kan tiap hari kan saya bilang juga kak, kan masih punya tenaga kan, saya bilang dari kuli panggul kayak apa kayak, dia nggak mau kak. Sampai saya pernah ngajakin ngamen aja yuk, saking nggak punya uangnya kan waktu itu kan, tetap nggak mau kan, ada sound kan, si ibunya kan punya sound keliling yang buat nyanyi ngamen Iya. gitu kan, nggak mau dia. Tapi Jadi Mbak mending mau ngelakuin apa aja apa ya? aja saya, yang penting anak saya nggak kelaparan aja gitu. Ya, Mbak. Kalau dia emang nggak mau, mungkin gengsinya tinggi kali. Dia kan seakan-akan kalau seakan temennya kan dia bu bos. Enggak mbak, selalu saya waktu ngamen dia itu mbak, itu masih penghasilan mbak, kita masih jualan es mbak. Cuman dia masih butuh duit mau pergi kemana mbak, makanya dia masih mau nyari duit buat tambahan lagi mbak. Maaf mbak, saya klarifikasi mbak. Tapi bener nggak yang masalah 50.000 disuruh pinjam buat makan, terus mas nggak mau? Saya nggak pernah kasih tahu mbak, saya bukan orang yang buka handphone, saya lagi minjem duit nih saya, atau saya telepon orang cari kerjaan, saya nggak pernah, dia nggak pernah tahu mbak, karena kalau Tapi anda kelaparan semua ya? enggak mbak, kalau lapar masih bisa makan kok sehari cuma 1 2 Itu kali kan mbak. karena saya minjem sama saudara saya, 15.000 katanya. terus minjem sama si Lia 15.000. Orangnya masih ada tuh, masih hidup. Buat beli beras setengah Kalau liter. ditanya juga jawab iya betul. Kan dia kalau Terus saya kalau bilang saya minta tolong sama minjem saudaranya kan enggak. Pernah juga ke bapaknya juga kan minjem, malah bilangnya adiknya habis main game online lah, habis berapa ratus ribu. Kita minjem waktu itu cuma 50.000, inget kok. Minjem duit 50.000 nggak makan kan, pengen makan kan. Bapak lu jawabannya begitu kan? Sabar. Emang lu kawinnya janda sama gua, tapi jangan kayak gitu bapak lu. Ada cucunya yang lain. Minjem 50.000 dia bilang. Adiknya nih abis ngabisin uang di M-Banking berapa ratus ribu main game online. Padahal duit di ATM-nya masih ada itu, tapi nggak mau minjemin sama sekali. Jadi gimana? Mbak
tetap Kak. Kalau saya nggak niat buat ngelaporin dia ke polisi, enggak. Ya intinya Yang penting anak saya ngerasa aman aja udah. ambil langkah baik, dia udah ambil langkah baik, tinggal Yosinya Setuju Bu. gimana. Masnya gimana? Ya udah, saya ikutin dia pesannya aja. Itu yang kalau yang baik untuk dia. Berarti Mas jangan ke rumah-rumah lagi ya? Kalau mungkin ke rumah masih ada ke rumah, Mas, saya kan masih ada anak saya, Mbak. Saya masih ngeliat anak saya, Mbak. Ya mungkin dengan persetujuan ibunya gitu, karena anak yang perempuan kan jadi takut. Iya, kalau nggak kapasitasnya saya hanya di bawah, di depan. Udah, kapasitasnya. Nah, ini Gimana Bu? Ya paling berkabar ya nggak apa-apa, saya sih emang ternyata kalau anak saya mau nginep di dia juga sama saya Ya, kasih nggak apa-apa. komunikasi tetap Yang jalan. penting jangan kayak kemarin Kak, anak dibawa sama dia, saya Hilang telepon, iya hilang seminggu, nggak diangkat, Ya, itu saya nggak boleh cari-cari. juga, itu kan bisa ada pidananya Bu. Saya sampai jam 2 pagi saya sama anak saya si Gisel yang nomor 2 Kan itu punya anak ngintip. saya, Mbak. Iya, tapi Hujan-hujan. maksudnya kan harus ada koordinasi sama ibunya, Mas. Kan nanti kalau cerai juga kan ada hak asuh dan lain-lain, Mas. Itu nggak boleh. Kan maka tadi saya cerita sama Mas kalau nggak percaya sama saya boleh deh konsultasi ya. Anak di bawah umur itu dilindungi sama negara dan pemerintah. Makanya nggak boleh dikasih kekerasan, nggak boleh disakitin gitu, mentalnya harus dijaga. Itu fokus saya tuh sebenarnya itu dari kemarin, maka saya jauh-jauh Jakarta, Cirebon, Jakarta untuk nolong anak kecil yang seperti itu dilakukan tindak kekerasan gitu loh. Karena saya mikirin di Jakarta, ya udahlah Jakarta kita masih bisa besok. Jadi ya udah baru hari ini nih gitu, makanya ya saya minta kerjasamanya juga sama Mas, karena kini selesainya juga mau baik-baik ya Bu ya. Itu ya, harus ada koordinasi semua, jangan dipikirin anak Mas aja tapi anak ibunya. Yang kemarin Mas baru lakukan kekasaran gitu, karena mental anaknya juga belum pulih, belum sembuh, habis Mas pukulin bahasa kasarnya gitu. Sampai ke dia tahu kekurangan saya sebelum nikah, sampai dihina-hina seperti itu, Mbak. Kondisi seperti apa? Cuma ya itu salahnya Kekerasan. tangannya. Iya, saya salah sih. Iya makanya Aku lakuin. Yos, kamu walaupun benar Aduh, kayak emang apa, kemarin pas lagi ngehina, bukan nggak ngehina ya? Kamu kan nggak senengnya gara-gara apa? Aku nggak mau dengar penjelasan kamu kan? Aku nggak ngehina lu kemarin.